guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gue. Lu jangan biasa aja. Kan gue lagi itu, diam aja. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gue Fendi. Ya, Fendi punya cerita. Nah guys, gue sekarang kedatangan tamu dari luar kota. Dari jauh sekali. Nah ini kenalkan, namanya Kak Rapi ya. Kak Rapi, sekarang kesibukannya apa? Kalau sekarang saya kesibukannya sehari-hari gitu, itu kerja rutinitas kita sehari-harinya gitu. Nah tapi sekarang ini kita lagi sangat ini Mas Fendi tidak efektif kerjanya gitu kan, karena adanya wabah yang menyerang Indonesia saat ini gitu. Nah oke. Nah jadi memang sekarang itu kan alasan gue bikin channel YouTube itu di Fendi punya cerita, karena memang gue di sini mau ngebahas untuk mengenai wabah yang saat ini sedang ada ya, yang sedang terjadi di seluruh penjuru dunia. Nah ini memang terlihat sepele tapi sangat mematikan ya, mematikan gitu kan. Makanya kita semua harus rajin cuci tangan, ikuti peraturan pemerintah yang harus stay at home ya, bahkan yang kerja juga harus WFH gitu. Nah tentu sekali di sini tuh banyak pro dan kontra ya, maksudnya banyak complicated gitulah mengenai si COVID-19 ini. Nah dari Kak Rapi sendiri nih, dari COVID-19 ini ada dampak yang kerasa nggak dari Kak Rapi sendiri? Oh banyak sekali. Yang pertama kan dampak dari kita tuh dari internal kita terhadap perusahaan gitu ya. Perusahaan juga, terutama kan kita bergeraknya itu perusahaannya di bidang properti itu Kak Fendi. Nah kita properti ini menyediakan kualitas pelayanan kepada konsumen. Kita itu ada apartemen sama mall gitu kan. Dampaknya terutama dari perusahaan kita, yang pertama yang sudah operasional mall nih. Nah mall sekarang kita sudah tutup untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19 ini gitu kan. Nah dampaknya juga kepada karyawan-karyawan kita juga ada melakukan sesuai dengan himbauan pemerintah secara nasional, terutama di daerah kita gitu ya, kita melakukan sistem kerja work from home. Jadi semua karyawan dibagi waktu kerjanya sesuai dengan schedule yang telah ditentukan dari manajemen, nanti mereka kerja di rumah. Jadi kita mengurangi juga nih untuk perkumpulan secara langsung antara konsumen dan klien-klien kita yang ada di kantor gitu. Oh gitu ya, kayak memang sih kalau untuk di mall, hampir seluruh mall yang ada di Jakarta, mungkin di kota-kota lainnya juga kan melakukan stop operasional ya. Itu sangat menurut saya sih sangat kerasa sekali ya bagi orang yang memang suka nongkrong di mall, bahkan suka belanja di mall, itu sangat sekali gitu. Nah untuk mengenai WFH sendiri, itu sih menurut Kak Rapi sendiri lebih enak WFH apa lebih enak WFO nih? WFH work from home. Kalau WFO work from office. Nah lebih suka di kantor apa di rumah nih kerja? Kan ada juga nih orang yang memang bekerja itu lebih suka di kantor, karena kalau di rumah itu satu males ya, dua malah pegang laptop terus sampai malam gitu kan. Itu yang manusia yang sangat peduli terhadap pekerjaannya. Nah kalau Kak Rapi sendiri termasuk orang yang seperti apa? Sebenarnya kalau saya secara pribadi sih lebih sukanya itu kerjanya itu di kantor gitu ya, WFO gitu ya. Jadi kita ketemu secara langsung kepada teman-teman kita di ruang lingkup kantor kita Mas Fendi gitu kan, dan juga kita ketemu sama klien secara langsung juga. Nah dengan diterapkannya sistem work from home ini, kita kan kerja di rumah. Kadang kan ada beberapa sih karyawan kita juga kan biasanya kan pagi-pagi mandi dulu nih, pergi ke kantor, sarapan segala macamnya. Nah WFH ini kadang si kita juga kan sebagai karyawan juga malas mandi dulu, langsung buka laptop gitu kan, kerja melakukan rutinitasnya gitu kan, sebagaimana yang harus dia lakukan gitu kan. Sebenarnya sih ada dampak positif dan negatifnya gitu ya. Kalau untuk dampak positif ya kita bebas mau ngapain aja, mau kayak gimana aja, kerja ya udah kerja gitu kan, kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Nah kalau dampak negatifnya ya udah gitu kan, kita malas gitu ya bawaannya gitu kan, kerjanya santai-santaian gitu kan ya,
kita istilahnya temannya juga nggak ada, ngapain kita istilahnya harus makan seperti di kantor sendiri gitu kan. Jadi Kalau semuanya kita di turun. rumah ya. Kalau kita di rumah ya udah gitu kan, kerja kita apa adanya gitu kan, tapi kita harus bekerja sesuai dengan standar operasionalnya gitu kan yang di Oh gitu. Oke. maksudnya Lebih intinya lebih efisiensi di Iya. kantor ya, karena memang Lebih di rumah efisiensi itu kantor. tempat untuk beristirahat dan tempat untuk istilahnya untuk bersama keluarga Iya, ya. bersama keluarga. Kalau untuk di kantor kan memang tempatnya untuk bekerja Iya. gitu kan. Nah, harapan Kak Raffi itu untuk kedepannya itu maunya seperti apa? Apakah maunya seperti ini? Tapi memang Iya. semua orang nggak ada yang mau Iya, nggak harapannya ada ya. seperti ini kan gitu. Ah. Harapan Kak Raffi sendiri gimana untuk kedepannya? Kalau untuk harapan saya secara pribadi sih untuk kedepannya, semoga pemerintah juga cepat membasmi pandemi COVID-19 ini Iya. gitu kan. Nah biar kita juga bisa melakukan aktivitas kembali seperti biasanya gitu kan, bukan dari perindustrian perusahaan aja nih yang kena dampaknya, tapi nanti dari sekolah-sekolah gitu juga kita melakukan kegiatan di rumah gitu kan. Iya. Biasanya gurunya kan pagi-pagi udah siap nih melakukan proses belajar mengajar. Tiba-tiba sekarang tahu sendiri ya Kak Fendi ya, orang tua nih ngajar Iya. anak-anaknya gitu. Ya kan. ada pada berantem Iya, tuh di rumah berantem karena kan di memang rumah gitu kan. orang tua tahu lah kerjanya banyak Iya, gitu kan, banyak mungkin gitu kan. nggak ngerti juga sama Iya. sama materi pembelajaran yang Iya. sekarang anak-anak mungkin dulu kurikulumnya sama sekarang berbeda ya. Beda. Mungkin Kalau kita zaman dulu misalnya lebih mudah kan pelajarannya, kalau Iya. sekarang kurikulumnya makin susah, anak-anak Susah. SD aja belajarnya udah kayak pelajaran SMP malah gitu ya. Iya. Jadi harapan yang pertama nih Kak Fendi, kita semoga pemerintah bisa membasmi terjadinya Amin. COVID-19 ini gitu Iya. kan. Dan juga kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi gitu Iya, kan, amin. biar kita bisa kumpul-kumpul bareng lagi sama teman di Iya. kantor gitu kan. Dan juga alat-alat transportasi yang lainnya kayak kereta, mobil-mobil publik yang lainnya bisa beroperasional kembali gitu, biar kita juga ya enak lah gitu kan, biar tidak mengurung diri di rumah terus Iya, nih Kak Fendi. betul. Kak Fendi gimana selama pengalamannya ada terjadinya wabah ini? Wah, saya kalau saya ya kalau saya pengalamannya selama ada wabah ini ya memang sangat kerasa sekali ya. Kerasa sekali ya. Pertama ya biasa teman-teman YouTube channel juga pemirsa pada tahu mungkin kalau saya sering update review apa Ya, gitu betul. kan, sering unboxing video dan lain-lain. Nah sekarang itu saya lebih kayak fokus di rumah, gitu ya. kan Berarti di rumah ada mengurangi aktivitasnya juga ya. mengurangi aktivitas untuk sekedar keluar rumah aja kayak worry. Iya. Tapi di rumah juga sangat worry kalau kita nontonnya berita apa COVID Iya, lagi, COVID lagi nonton gitu ya. lihat Instagram COVID lagi, terus lihat Sampai ada yang nyanyiin gitu ya. iya coba nyanyikan Nggak bisa Kak Fendi gimana tuh? gak bisa nyanyi ya. Tahu ya teman-temannya gimana Sampai tuh Kak paling Fendi? sampai ke TikTok pun ya aplikasi gitu banyak yang Banyak sekali. COVID. Jadi sering kita lihat berita memang apa namanya bagus ya untuk wawasan. Iya, jadi kita betul. tahu. Cuma apa ya kita jadi worry sendiri. Worry sendiri, Kita kadang batuk sedikit, udah aduh kayak udah. kaget gitu ya. Jadi gue gimana nih geli Iya, gitu kan. kepikiran gitu. Panas dikit, aduh Nah, gimana. gitu. Jadi ada baiknya ada buruknya sih, cuma kalau menurut saya dibatasin lah. Kalau misalkan mau lihat berita boleh, cuma ya sesekali aja, jangan sampai mendalami. Iya. Nah, saya pun sama Kak Raffi, saya juga bekerja di salah satu perusahaan di mana di Kak daerah Fendi? Cikarang. Cikarang ya. Saya pun sama di perusahaan yang saat ini saya bekerja. Hmm. Itu memang dia juga memberlakukan yang namanya split day. Ya, Jadi sedih. kita ganti-ganti rolling masuk. Iya, jadi kadang masuk, kadang enggak gitu. Memang berdampak sekali buat para karyawan. Cuma saya sih di sini bersyukurnya di perusahaan saya tidak ada yang namanya pemutusan Iya, kerja. karyawan, ya. Nah, kalau saya lihat di berita bahkan di TikTok sekalipun itu banyak sekali yang perusahaan yang memutuskan kontrak, gitu ya. memutuskan kerja tanpa ada uang Iya. uang kompensasi ya, itu namanya kayak gitu kan kasihan sekali gitu Ya, kan. betul. Kalau misalkan dia kepala keluarga Dia juga dan bingung gitu kan, ini banyak kan yang harus dia betul. penuhi dalam keluarganya gitu ya. dan ini kan secara ada COVID-19 ini, secara ada pemberlakuan seperti ini, kita kan semua orang tuh nggak pernah mau ya, betul. adanya di posisi sekarang gitu. Kalau kita lihat kan ini kan semuanya dadakan, ini semua banget nggak gitu ya. kita nggak semuanya nggak ada yang prepare gitu kan. Prepare dari
keuangan dan lain-lain Iya. gitu kan. Nah makanya saya sangat kasihan sekali melihat orang yang kena dampak PHK ya, Iya. pemutusan kerja gitu kan tanpa adanya apa kompensasi. Kan kita nggak tahu dia di sana punya pekerjaan lain atau enggak gitu. Itu sangat-sangat menyayat hati saya sih sebagai seorang manusia. Iya. Cie, manusia. Nah gitu kan Raffi. Harapan aku juga sih nanti kedepannya semoga lah wabah ini cepat selesai, cepat teratasi, kita semua bisa beribadah di tempat ibadah, gitu kan, bisa berjamaah lagi, bisa merayakan menyambut bulan suci Ramadan dengan sangat sukacita gitu kan, bisa juga untuk sholat Idul Fitri yang namanya momen Lebaran kita itu momen kumpul keluarga ya. Sayang sekali kan kalau misalnya momen kumpul keluarga kita malah di rumah gitu kan. Betul. Kalau mau sholat Idul Fitri gimana Kak Fendi kalau misalnya kita masih di rumah? Bahaya sekali kan? Iya, rasanya aneh gitu kan. Tiba-tiba langsung Lebaran tanpa ada sholat Idul Fitri dulu. Iya, mana sholat Idul Fitri kan udah sholat 1 tahun 1 kali. Iya, kan. betul. Masa sih nggak ada gitu. Ya. Nah paling harapannya itu aja sih kalau dari saya, semoga kedepannya itu semuanya baik-baik aja, dan kembali normal. Tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia pun itu COVID-19 nya biar cepat tidak menyebar lagi gitu. Amin, semuanya udah selesai gitu. Kita semuanya berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, baik Kak Raffi, kalau gitu terima kasih atas obrolannya pada siang hari ini. Jangan lupa nanti tetap kalau saya undang untuk di channel YouTube ngobrol lagi. Datang lagi ya Kak ya. Jangan lupa untuk semua teman-teman yang nonton channel Fendi, harap dibantu Fendi untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa di like juga, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara komen di bawah, dan jangan lupa untuk di share ke teman, tetangga, saudara dan lain-lain apabila konten ini bermanfaat. Nah, saran dari Fendi, tetap gunakan masker dan pakai hand sanitizer atau rajin cuci tangan. Nah, lebih baik menghindari daripada mengobati. Oke, cukup sekian dari saya. Bye bye.